Mulai ya. Hari ini adalah hari terakhir persidangan gugatan perceraian yang diajukan oleh Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani yang kita kenal dengan Baim Wong ya. Kemudian melawan Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven. Perkara ini diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 dan terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 2024, terdaftar dengan perkara secara elektronik atau yang kita kenal dengan melalui aplikasi e-court ya. Dari tanggal 8 Oktober ya sampai hari ini tanggal 16 April 2025 ini berarti 185 hari. Ini proses perceraian yang diajukan oleh Baim dan Paula. Flashback sedikit ke belakang bahwa gugatan yang diajukan oleh Baim ini selain perceraian juga kumulasi gugatan dengan mohon penetapan tentang hak asuh anak. Jadi selain perceraian, pemohon juga, kita sebut pemohonnya dengan termohon, pemohon juga mengajukan penetapan atas hak asuh dua orang anaknya yang kita kenal dengan siapa tuh namanya? Piano sama Kenzo ya. Baik ya. Gugatan atau juga pokok perkara permasalahan yang diajukan oleh pemohon ini mengajukan gugatan perceraian atau juga ingin menceraikan istrinya itu termohon adalah pada pokoknya karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan pertengkaran. Faktor penyebab utamanya yang diungkapkan atau yang disampaikan adalah karena menganggap termohon sebagai istri sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri. Antara lain tidak jujur, sering berbohong, tidak bertanggung jawab sebagaimana seharusnya sebagai istri. Kemudian dalam setiap ada pertengkaran termohon egois. Dan yang mencuat seperti di media massa adalah ada gangguan pihak ketiga. Jadi itu pokok gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon. Terhadap dalil gugatan permohonan pemohon tersebut, pihak termohon membantah. Jadi secara garis besar membantah. Kecuali yang diakui oleh termohon adalah adanya perpisahan tempat tinggal, yaitu sejak tanggal 1 April 2024. Dan yang kedua berkaitan dengan anak yang selama ini tinggal dengan termohon sejak September 2024 itu tinggal dengan pemohon ya, dan sampai sekarang. Jadi itu pokok dari jawab menjawab yang pada intinya dibantah oleh termohon, hanya mengakui tentang perpisahannya saja. Kemudian dalam proses persidangan yang pembuktiannya ini cukup panjang gitu ya. Dari pihak pemohon menyampaikan bukti-bukti terdiri dari bukti 1 P1 sampai P86. Ya, ada 86 bukti. Kemudian 9 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli. Itu dari pihak pemohon. Dari pihak termohon menyampaikan bukti-bukti T1 sampai T47 dengan ditambah keterangan 3 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli ya. Jadi semua bukti-bukti itu telah oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini telah dipertimbangkan, kemudian yang pada akhirnya yang mengambil kesimpulan pada hari ini. Kemudian selain dia menjawab ya yang pada intinya membantah dalil-dalil permohonan pemohon, juga pihak termohon juga mengajukan gugatan balik atau yang disebut dengan rekonvensi. Salah satu rekonvensinya yang diungkapkan adalah seandainya terjadi perceraian maka dia menuntut ya tetap hak asuh anaknya minta kepada termohon selaku ibunya, yang paling utama. Kemudian yang kedua, dia menuntut
nafkah madiah. Jadi karena selama berpisah 1 April sampai dia terhitung 1 April sampai September sekitar 8 bulan, ya dia menuntut nafkah setiap bulannya 100 juta. Berarti total 800 juta. Kemudian dia menuntut mut'ah sebagai istri yang akan diceraikan adalah berupa uang sejumlah 3 miliar. Ya, kemudian menuntut nafkah selama idah. Jadi kan ada masa idah 3 bulan, dia menuntut nafkah idahnya 200 juta sebulan, berarti totalnya 600 juta ya. Nah itu, selain itu juga dia menuntut ketika anaknya diminta oleh termohon, ada dia menuntut nafkah anaknya gitu ya, untuk nafkah anak. Jadi untuk 2 orang anaknya itu sejumlah 80 juta ya setiap bulannya. Selain itu juga nafkah-nafkah seperti biaya pendidikan, kemudian biaya sehari-hari, bahkan juga dia menuntut kalau contohnya nanti mobil yang dipakai oleh anaknya itu rusak, perbaikan, tapi tidak menentukan berapa jumlahnya, termasuk perbaikan rumah. Nah, jadi selain dia menjawab, juga menuntut, itu salah satu tuntutannya. Kemudian majelis hakim semua sudah mempertimbangkan, dan dalam proses persidangan ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh majelis hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Ya. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga. Ya. Juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa istrinya mengkhianati hubungan suci antara suami istri itu. Nah itu yang fakta-fakta di persidangan yang terbukti. Oleh karena itu maka dengan dinyatakannya termohon sebagai istri yang nusyuz, maka hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan dengan tadi untuk mendapatkan nafkah idah, nafkah madiah, nah itu secara otomatis maka dia dinyatakan tidak berhak. Karena dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf B itu jelas sekali, istri yang diceraikan itu berhak untuk nafkah, baik nafkah madiah atau nafkah idah, itu dengan syarat kalau tidak berlaku nusyuz. Jadi ketika dinyatakan terbukti nusyuz maka dia tidak punya hak. Tetapi dalam pasal 149 huruf A-nya itu dinyatakan bahwa tetap dia punya hak untuk mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu maka pengadilan atau dalam hal ini majelis hakim yang menyidangkan hanya mengabulkan tentang mut'ah. Itu gambaran proses persidangan. Oleh karena itu maka putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan antara lain ya, mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak,
majelis hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan ini telah diupayakan berkali-kali baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilahnya joint custody, ya. Jadi bersama-sama antara pemohon dan termohon. Hanya saja waktu mediasi itu ada usulan dari pihak termohon, dia minta 6 bulan pertama di termohon, kemudian 6 bulan berikutnya di pemohon. Nah, di dalam putusan majelis hakim ini hampir mirip, hanya saja tentang waktunya, ya. Tentang waktunya majelis hakim menentukan tidak 6 bulan, tetapi 2 minggu. 2 minggu pertama di termohon, kemudian 2 minggu berikutnya di pemohon, mengingat berbagai macam pertimbangan karena memang kondisi anak kalau terlalu lama juga mungkin bagaimana gitu ya, itu salah satunya. Jadi itu gambaran tentang hak asuh anaknya.